A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Kita akan melanjutkan pembelajaran untuk bagaimana menuju kepada kesadaran yang lebih baik lagi. Seperti biasa, mari kita persiapkan diri kita, mari kita heningkan dulu diri kita, bebaskan dari kesibukan berpikir, kita hadirkan diri kita utuh di sini saat ini. So, pemirsa semuanya, mari kita hening sejenak, kita rileks, pikirannya jangan terlalu sibuk, menghening, kita mulai. Selesai, terima kasih. Mudah-mudahan sudah hadir utuh di sini saat ini dan kita siap untuk sama-sama belajar. Selalu mengingatkan bahwa saya bicara di sini bukan mau menceramahi, bukan mau mentausiahi, bukan mau mengajari, tetapi kita berbagi, kita sama-sama belajar, kita sama-sama murid, sekaligus kita sama-sama guru yang mudah-mudahan program ini, acara ini bisa menjadi satu pengetahuan, terlebih akan membawa kepada kesadaran yang lebih baik. Hari ini kita akan berbicara dan melanjutkan apa yang sudah kita bahas. Di awal kita berbicara tentang kehidupan, bagaimana tujuan hidup. Ternyata kita datang ke sini hanya sebagai tamu. Kita datang ke sini untuk belajar bahwa ini adalah the school of life, sekolah kehidupan kita. Di mana outputnya, di mana akhirnya adalah impact, kebermanfaatan. Jadi nilai kita tuh bukan dari apa yang kita miliki, apa yang kita raih, apa yang kita gapai, apa yang kita punya. Tetapi justru nilai itu adalah apa yang kita keluarkan sebagai kebermanfaatan. Disitulah esensi dari kehidupan itu. Maka berikutnya kemarin kita sudah bahas juga tentang manual book. Ini adalah teknologi tercanggih yang diciptakan langsung oleh Tuhan, oleh Allah. Produk ini pasti ada manual booknya. Kita kemarin sudah berbicara tentang Al-Quran, pedoman, manual book yang harus dibaca, dipelajari, dipahami, diamalkan, dan kita sama-sama syiarkan. Dan hari ini kita akan lebih masuk lagi kepada pendalamannya yang disebut dengan yang namanya hikmah. Mungkin di antara kita sering banget dengar kata-kata yang namanya hikmah. Ini menjadi kata-kata keseharian yang ambil aja hikmahnya gitu kira-kira. Tetapi kemungkinan kembali lagi tuh, golongan A itu kan cuman bunyi. Jadi jangan-jangan dia bunyi tapi nggak tahu isinya. Nah hari ini kita akan masuk ke dalam lagi, bukan hanya membunyikan, bukan hanya tahu makna dari apa itu hikmah, tetapi mudah-mudahan menjadi kesadaran. Biasanya kalau berbicara rezeki, apa sih yang selalu pop up dari pikiran kita? Saya biasa untuk survei dan tanya gitu ya, rata-rata begitu dengar kata rezeki pasti rata-rata kaitannya sama materialistik gitu. Entah itu uang lah, entah itu kekayaan lah, entah itu apapun lah yang bentuknya adalah materi. Ada juga yang mengatakan kesehatan, ada juga yang mengatakan keimanan dan seterusnya, dan itu it's okay. Kalau disederhanakan, ada rezeki yang besar, ada rezeki yang kecil dalam tanda petik. Dimana kalau mengacu kepada Al-Quran, di surat 269 dikatakan bahwa ternyata rezeki yang besar itu bukan masalah apa yang kita miliki. Ternyata justru rezeki terbesar seseorang manusia itu ketika dia sudah mendapatkan hikmah. Karena mohon maaf, mau sekaya apapun orang, banyak uang, setenar apapun dia, ketika dia tidak mendapatkan hikmah, nomor satu yang akan dia sulit untuk dapatkan adalah merasa cukup. Dan ketika seseorang sudah sulit merasa cukup, dia akan susah untuk bersyukur. Dia akan mencari lagi sampai akhirnya, ya pada akhirnya dia tidak akan menemukan kepuasan dalam tanda petik. Oleh karena itu, kenapa hikmah ini penting sekali? Kenapa Quran mengatakan hikmah adalah rezeki yang terbesar? Karena disitulah kebermanfaatan kita, kesadaran kita tentang apa yang kita nanti hadapi dalam kehidupan akan kita mengerti. Oke, seperti biasa kita pakai coret-coret supaya lebih mudah untuk difahami dan dimengerti. Kita akan mulai tentang apa sih hikmah, bagaimana menggapai hikmah. Kenapa sih kadang-kadang kok baca Quran diulang-ulang tapi nggak ngerti-ngerti gitu misalkan. Kenapa sih tidak mendapatkan kefahamannya, kenapa sih tidak mendapatkan esensinya. Nah di situ nanti kita akan menyadari bahwa kita akan melalui tahapan demi tahapan untuk mendapatkan hikmah itu sendiri gitu. Kita akan mulai dengan pengertian dulu gitu ya. Kan seperti biasa ya, mudah sekali kalau kita tahu definisinya dulu. Dan ini salah satu definisi dari hal yang banyak sekali.
Kayak kita tahu bahwa ilmu itu berkembang, tidak ada absolute truth, tidak ada kebenaran yang paling karena selalu dinamis begitu. Nah, salah satu pengertian kalau kita membaca di terjemahan Al-Quran misalkan, banyak terjemahan yang mengartikan bahwa hikmah itu adalah kefahaman yang mendalam tentang Quran dan Sunnah, itu salah satunya. Berarti hikmah itu adalah kefahaman tentang manual book. Nanti outputnya, orang yang paham manual book, dia akan paham terhadap dirinya sendiri. Mari kita ingat baik-baik, kenapa seseorang bisa marah, kenapa seseorang bisa bete gitu misalkan, kenapa seseorang bisa stres, depresi, wah pokoknya itu dalam tanda petik nggak nyaman aja. Karena ternyata kekurangan pengertian dan pemahaman. Maka jika terjadi hal yang buruk dalam tanda petik, berarti hal yang buruk itu sedang menghantarkan kita untuk membawa kita menuju kepada pemahaman yang lebih dalam, pengertian yang lebih dalam. Itulah nanti yang akan disebut dengan yang namanya kedewasaan. Maka kedewasaan akan sangat memengaruhi kesadaran kita terhadap hikmah itu sendiri. Oke, pengertian lain, hikmah itu juga bisa diartikan dengan wisdom, kebijaksanaan. Kalau dibikin level, ada baik buruk, ada benar salah, tetapi yang tertinggi itu bukan masalah baik buruk benar dan salah. Kenyamanan hidup, kedamaian hidup bukan masalah mana benar mana salah, tetapi bijaksana dalam bereaksi. Reaksi kita terhadap sesuatu gitu. Nah, kalau kita punya kebijaksanaan, reaksi baik ataupun buruk, kita akan bereaksi dengan lebih bijaksana di situ gitu. Tadi mengacu kepada manual book seperti biasa gitu ya. Oke, saya akan mengacu kepada kitab Al-Quran. Di Quran ada di surat 2 269 dikatakan bahwa hikmah adalah rezeki yang besar. Dan di situ nanti ada kalimat bahwa dan hanya orang-orang yang berakal lah yang akan mendapat petunjuk. Itulah kenapa pentingnya kita harus ada proses selalu belajar. Segala sesuatu yang tidak menggunakan rasa, apalagi nanti tidak menggunakan hikmah, itu outputnya kita akan sulit menjadi bersyukur gitu. Nah, jadi poin pentingnya adalah, yuk kita renungkan dulu begini. Kita manusia diberikan manual book, udah kita bahas gitu ya. Manual book ini kemarin kita artikan, kita maknai dengan yang namanya adalah Quran. Sekali lagi, Quran di sini kita berbicara lebih universal, Quran didesain untuk manusia. Maka Quran ini akan masuk untuk siapapun karena dia didesain universal gitu. Ketika pemahamannya bukan hanya bunyi tetapi masuk ke dalam kesadaran. Karena nanti Quran itu adalah puncak kesadaran sebetulnya. Kan yang kita ambil itu kan bukan apa yang dibacanya tetapi makna di belakang kata-katanya. Karena nanti kita akan mengerti bahwa Quran itu juga disebut nur atau cahaya, yang kita ambil itu energinya. Yang kita ambil itu adalah inti kesadaran dari apa yang kita baca. Nah, nanti disitulah yang akan kita mendapatkan hikmah gitu. Hikmah tadi sudah dikatakan bahwa pemahaman yang mendalam tentang Al-Quran dan Sunnah. Faham tentang manual book. Faham tentang petunjuk gitu. Karena boleh jadi baca tapi nggak faham. Apa yang menyebabkan membaca ulang-ulang tapi tetap nggak faham? Sorry to say, mohon maaf ini karena ini fakta gitu ya. Contoh, ada nggak orang yang rajin baca Quran, tapi tetap misalkan sering banget ngomongin orang lain gitu misalnya. Menjelekin orang lain gitu misalnya. Padahal tiap hari ngaji gitu misalnya. Padahal tiap hari sholat gitu misalnya. Berarti ngaji dan sholatnya dia berhenti hanya dalam bentuk ritual. Di mana ritual itu hanya menjalankan progres dari jasmaniah kita, tanpa masuk ke dalam kesadaran gitu. Nah, oleh karena itu, untuk masuk ke dalam hikmah, untuk mendapatkan hikmah, itu tidak hanya bisa dalam konteks membaca ulang-ulang. Maka nanti Quran memberikan tips and tricks juga. Quran memberikan jalan juga bagaimana kita untuk mendapatkan hikmah. Nah, saya kasih contoh sederhana begini. Kalau seseorang sudah menguasai manual booknya, tentu dia tidak akan nyasar lah bahasanya. Tidak akan tersesat lah gitu. Contoh, saya mau ke satu daerah yang saya belum pernah datang ke situ. Minimal saya buka Maps di handphone. Sehingga Maps itu akan menghantarkan saya menuju kepada tempat yang saya belum pernah datang. Nah, kita kan mau menuju pulang nih. Di mana mau menuju pulang ini perlu peta dong, perlu pedoman dong, perlu Maps dong. Nah, bisa jadi petanya udah ada tapi kita nggak bisa baca petanya. Karena nggak tahu, tidak mendapatkan hikmah tadi. Jadi intinya paling sederhana, hikmah adalah bagaimana kita bisa mengerti isi dari peta. Sehingga membuat kita tetap di jalan, di jalur, di track yang kembali menuju kepada Dia, kembali menuju kepada Allah. Atau kalau dalam episode sebelumnya kita bahas ilaihi rojiun, itu intinya. Pembelajaran masih akan kita lanjutkan, tetaplah bersama saya.